Hukiya annahu kana li rajulin min Bani Israil. Diceritakan dulu ada seseorang dari Bani Israel. Lahu zaujatun min ajbali nisa'i zamaniha. Mempunyai seorang istri yang tercantik pada masanya. Jadi sekarang itu mungkin artis yang tercantik. Wa huwa maghramun biha, dan dia sangat mencintai istrinya itu. Famatat, tapi satu saat kemudian istrinya meninggal. Fala zama qabraha zamanan tawilan. Maka karena saking cintanya, dia selalu nunggoni, nyambangi kuburannya bertahun-tahun. Jadi saking cintanya kepada istrinya yang tercantik pada waktu itu, kayak seneng-senengnya terus tinggal mati. Akhirnya dia tidak bisa melupakan istrinya itu. Setiap hari, setiap saat datang ke kuburannya. Famarra alaihi sayyiduna Isa alaihi salam. Maka satu ketika Nabi Isa itu lewat di jalan kuburan itu, faro'ahu yabki. Nabi Isa melihat seorang laki-laki itu yang menangis. Jadi di kuburan itu penggawaane nangis si sing wedok. Meninggal saking setiae, saking senenge. Akhirnya tidak bisa melupakan. Tiap hari ditangisi di kuburannya. Faqala lahu, kemudian Nabi Isa tanya kepada orang yang menangis di kuburan itu, mayu bekika, apa yang membuat kamu nangis? Faqassa alaihi khabarahu. Akhirnya terus orang itu menceritakan peristiwa kematiannya istrinya. Dia bilang, istri saya ini meninggal. Dia masih cantik, sekono tunggale. Maka saya tidak bisa melupakan. Faqala, kemudian Nabi Isa tanya, atuhibbu an uhyiyaha laka. Kata Nabi Isa, apakah kamu mau seandainya istrimu ini saya hidupkan lagi? Nabi Isa itu kan terkenal mukjizatnya itu bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta dari lahir. Itu terkenal. Maka keistimewaannya Nabi Isa itu dalam hal pengobatan. Penyakit apa saja sembuh. Jadi bahkan bukan hanya menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang yang sudah mati itu juga bisa. Itu salah satu mukjizatnya Nabi Isa. Qala na'am. Akhirnya orang tadi bilang, iya, saya terima kasih kalau bisa istri saya hidup lagi. Fada'a Isa alaihi salam. Kemudian Nabi Isa memanggil sahibal qabri, orang yang ada di kuburan itu.
Di kuburan yang ditangisi oleh seorang laki-laki tadi, di dalam kubur dipanggil, wahai penghuni kubur, silakan kamu hidup dan keluar dari kuburanmu. Fakharaja lahu abdun aswadu. Ternyata kemudian keluar dari kuburan itu seorang hamba laki-laki aswadu yang hitam. Wan naru takhruju min manakhirihi, dan keluar api dari lubang hidungnya, wa ainaihi, juga dari matanya, wa manafidhihi, dan dari semua lubang-lubang yang ada di dalam dirinya. Keluar dari mata, dari hidung, dari telinga, dari mulut, ya. Pokoknya yang ada lubang-lubangnya itu keluar api. Wate wong ireng. Pakola, maka kemudian laki-laki yang ingin istrinya dihidupkan tadi mengatakan la ilaha illallah Isa ruhullah. Itu orang Bani Israel kalau syahadat itu begitu. La ilaha illallah Isa ruhullah. Kalau kita la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi namanya ajaran tauhid. La ilaha illallah itu mulai dulu sampai akhir zaman tetap berlaku. Kalau orang berubah dari ajaran aslinya, la ilaha illallah itu kan maknanya tidak ada Tuhan, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Nah sekarang akhir-akhir orang Kristen ada sesembahan lain, itu berarti sudah berubah dari ajaran aslinya. Ini orang Bani Israel itu ketika nyebut la ilaha illallah Isa ruhullah, dan itu berlaku sampai sekarang. Kadang-kadang dirubah-rubah. Kayak manakib-manakib itu ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Abdul Qadir Waliullah, ya. Ditambah-tambahi. Itu ya kreatif. La ilaha illallah Syekh Abdul Qadir Waliullah. Pokoknya gak nyebut Nabiullah atau Rasulullah, ya. Karena Nabi dan Rasul terakhir itu hanya Muhammad Rasulullah SAW. Orang ini kaget terus bilang la ilaha illallah Isa ruhullah. Faqala rajulu ya Nabi Allah. Akhirnya orang itu bilang kepada Nabi Isa, ya Nabi Allah, laisa hadzal qabru. Ini bukan kuburannya istri saya. Bal huwa hadza wa asyara ila qabrin akhar. Kuburan istri saya itu bukan ini, tapi sebelahnya. Jadi dia nunjuk, ini berarti salah alamat. Yang sampean panggil itu bukan istri saya. Kuburan istri saya itu yang di sebelahnya ini. Faqala Isa, kemudian Nabi Isa mengatakan lil aswati, pada orang hitam yang muncul itu, irji makanaka. Kata Nabi Isa, wong ireng, sekarang kamu silakan kembali ke tempatmu. Ternyata saya keliru manggil kamu. Fasakoto. Kemudian orang hitam itu ambruk, ya. Mayitan, jadi mayit lagi. Fawarohu turab, kemudian
diuruki tanah oleh Nabi Isa. Jadi ternyata terus akhirnya mati lagi, disuruh kembali. Sumal tafata ilal qabril akhor. Kemudian Nabi Isa beralih ke kuburan yang lain yang ditunjukkan tadi, waqala, dan kemudian mengatakan, kum ya sahibah hadzal qabr, wahai penghuni kuburan ini, silakan kamu bangun biiznillahi, atas izin Allah. Fansaqal qabru, akhirnya kuburan itu pecah, membuka, wa kharajat minhu, dan keluar dari kuburan itu imra'atun tamfadut turab an ra'siha. Akhirnya keluar seorang wanita sambil bersihkan kepalanya dari tanah. Jadi ya kepalanya itu jenenge metu teko kuburan. Akhirnya dibersihkan, diusap-usapi, keluar. Faqala ar-rajulu, kemudian orang tadi bilang, hadhihi zaujati ya ruhallah. Ya kalau ini betul, ini istri saya, wahai ruhullah. Nabi Isa itu sebutannya ruhullah, ruh Allah. Maka di istilah Kristen ada sebutan Ruhul Kudus. Al-Kudus itu nama dari nama Allah, termasuk Asmaul Husna. Maka di Asmaul Husna itu ya ada Allah, ada ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Nah ini orang tadi bilang, hadihi zaujati ya Ruhullah. Nah, sekarang berubah jadi Ruhul Kudus. Faqala, kemudian Nabi Isa bilang, khudha, kalau itu istrimu ya silakan kamu ajak pulang. Fa'akhodaha wansorofa. Akhirnya kemudian yang bangun dari kuburan itu diajak pulang istrinya. Berarti dihidupkan lagi oleh Nabi Isa. Nah, zaman dulu bisa begitu itu. Nabi Isa memang punya keahlian menghidupkan orang yang sudah mati. Yang penting permisi, minta izin kepada Allah. Jadi kalau ada persoalan misalnya, terus yang bersangkutan mati, itu gampang ya, keputusannya dihidupkan lagi terus ditanya. Seperti pada zamannya Nabi Musa, itu ada pembunuhan yang tidak bisa dipecahkan. Akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi Musa ya, untuk menyelesaikan sengketa pembunuhan itu, kamu beleh sapi saja Musa, nanti ekornya kamu potong, terus pukulkan kepada mayit yang dibunuh itu. Zaman dulu gampang, ana orang dibunuh gak harus yang bunuh sapa. Ya sekadek dolek polisi menyelidiki macam-macam ya. Kadang-kadang hasilnya gak sesuai. Nah, zaman Nabi Musa enak, ana wong mati sembelihna sapi, mari ngono terus mayite dipukul sama buntute sapi. Makanya cerita nguripno wong ambek buntute sapi itu di Al-Quran disebut suratnya namanya surat Al-Baqarah, surat sapi.